Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita akan melanjutkan topik kita, yaitu terkait dengan pemodelan dengan ekonometrika. Oke, langsung saja. Ya, jadi yang akan kita pelajari hari ini sebenarnya singkat saja. Ya, outline-nya pertama pengertian dari model ekonomi, kemudian pengertian dari model matematika, kemudian apa itu ekonometrika, kemudian tahapan metode ekonometrika, di mana itu ada 8 tahapan, yaitu pernyataan teori atau hipotesis, kemudian spesifikasikan model matematikanya, kemudian spesifikasikan model ekonometrika, kemudian pengumpulan data, estimasi parameter, kemudian pengujian hipotesis, peramalan atau prediksi, baru kemudian kita bisa menggunakan model yang kita sudah dapatkan atau hasilkan dari proses analisis menggunakan alat statistik seperti itu. Oke, apa itu model ekonomi? Model ekonomi adalah bangunan logika yang berusaha menyederhanakan hubungan sebab akibat yang rumit dan pengaruh di antara elemen-elemen yang saling berinteraksi dalam perekonomian. Ya, jadi di sini yang disebut model ekonomi adalah suatu pola pikir ya, logika ataupun kerangka berpikir. Ya, kerangka berpikir yang dibuat untuk menyederhanakan ya hubungan antar beberapa elemen atau faktor-faktor yang itu dapat mempengaruhi perekonomian, yang dimana itu tidak bisa kita tebak begitu saja ya, sehingga kita perlu sederhanakan hubungan sebab akibat tersebut, yang dimana memang ada keterkaitan atau pengaruh ya antara beberapa elemen terhadap perekonomian ya. Jadi misalnya terkait dengan yang beberapa minggu lalu saya sudah contohkan, misalnya terkait dengan penjualan ya. Penjualan apa saja sih yang mempengaruhi penjualan penjualan produk yang kita buat seperti itu. Nah, misalnya terkait dengan target konsumen, pendapatan, dan lain sebagainya. Nah, itu adalah target konsumen dan pendapatan, itu adalah elemen yang berinteraksi atau yang mempengaruhi penjualan. Namun kan dalam hal ini untuk bisa melihat pengaruh tersebut atau interaksinya, maka perlu ada model ekonomi. Ya, jadi harus ada modelnya. Nah, dengan model ekonomi, para ekonom dapat melakukan percobaan atau simulasi dengan skenario berbeda untuk mengevaluasi pengaruh dari suatu pilihan kebijakan. Nah, jadi dengan kita sudah mengetahui modelnya, model ekonomi tersebut, kita bisa mencoba ya melakukan beberapa observasi ya, atau percobaan atau simulasi yang berbeda untuk mengevaluasi apakah dalam hal ini kebijakan yang kita ambil itu bisa mempengaruhi kebijakan kita bisa mempengaruhi ekonomi seperti itu. Ya, jadi misalnya tadi penjualan misalnya kita naikkan harga produk kita, apakah itu akan mempengaruhi penjualan? Nah, dengan kita bisa memperoleh model ekonomi yang sudah fix ya, sudah dalam hal ini sudah sesuai dengan fenomena ataupun permasalahan yang kita sedang hadapi, maka kita bisa melakukan percobaan dengan beberapa skenario yang berbeda-beda seperti itu, untuk tujuan untuk evaluasi ke depannya. Kemudian model matematika. Nah, di sini pemodelan matematika adalah memodelkan hubungan fungsional dalam dunia nyata dengan menggunakan bahasa matematika. Jadi dia memodelkan hubungan fungsional misalnya hubungan sebab akibat ya antara misalnya tadi harga barang dengan penjualan dengan rumus di matematika. Nah, pemodel matematika digunakan untuk mendeskripsikan
ya, to describe fenomena dunia nyata tersebut, ya. Jadi bagaimana mendeskripsikan sesuatu yang kualitatif itu menjadi kuantitatif atau yang bisa kita hitung, ya. Kemudian menyelidiki pertanyaan penting berkenaan dengan dunia teramati. Ya, jadi terkait dengan observasi, ya, dunia teramati observasi kita itu kita pasti ada rumusnya masalahnya kan, apa yang kita pengen tahu dari observasi atau dunia yang kita amati itu, seperti itu, atau objek yang kita amati, apa yang ingin kita selidiki ataupun kita observasi, seperti itu. Nah, dengan adanya model matematika itu bisa terjawab. Kemudian menjelaskan, to explain fenomena dunia nyata, ya. Jadi untuk bisa dengan model matematika ini kita bisa menjelaskan, ya, menginterpretasikan fenomena dari yang ingin kita ketahui, fenomena apa yang ingin kita ketahui. Kemudian menguji gagasan atau ide-ide. Nah, menguji gagasan atau ide-ide yang ingin kita coba atau kita pengen uji, itu bisa diuji menggunakan model matematika ini. Apakah itu gagasan tersebut atau ide-ide tersebut itu berpengaruh, ya, terhadap fenomena yang kita teliti atau tidak, seperti itu. Terakhir, untuk membuat prediksi, ya, pastinya dengan sudah adanya model matematika yang fix atau yang sudah teruji, maka kita bisa melakukan observasi berulang-ulang, ya, seperti yang digambarkan saya contohkan tadi, ya. Misalnya penjualan itu yang mempengaruhi penjualan, kita sudah tahu, sudah punya model ekonominya bahwa yang mempengaruhi penjualan adalah harga barang, kemudian lokasi misalnya, kemudian kualitas, harga, lokasi, dan kualitas. Nah, jadi kita modelkan matematika, jadi misalnya berarti Y sama dengan beta 0 sama ditambah beta 1, X1, beta 2, X2, beta 3, X3. Karena kan ada 3 X-nya yang mempengaruhi Y. Jadi Y-nya itu adalah penjualan, X-nya adalah tadi harga, tempat atau lokasi, dan kualitas, seperti itu. Nah, dengan adanya model matematika yang jelas, maka kita bisa membuat beberapa prediksi atau beberapa alternatif untuk bisa pengambilan keputusan pastinya. Nah, maka dari itu ekonometrika itu adalah penggabungan model ekonomi dengan model matematika untuk menjawab fenomena yang ingin kita amati ataupun fenomena yang kita teliti, seperti itu. Nah, pengertian ekonometrika sendiri dari arti bahasanya sendiri, econometrics adalah pengukuran keekonomian. Nah, tetapi sebenarnya cakupannya lebih luas. Nah, jadi secara konsep econometrics yang menurut Gerhard Tinter, the result of certain outlook on the role of economic consists of the application or mathematical statistic to economic data to lend empirical support to the model constructed by mathematical economics and to obtain numerical result. Jadi di sini econometrics menurut Gerhard itu adalah hasil dari suatu fenomena atau dalam kebijakan ekonomi yang dalam hal ini konsisten secara matematis ataupun secara aplikasi atau realnya, application or mathematics itu, ya, statistik matematik dalam data ekonomi yang disajikan secara empiris, ya, secara empiris dalam model yang disusun berdasarkan ekonomi matematika ekonomi, dan untuk menyajikan ataupun memperoleh obtain numerical result, atau dalam ini untuk memperoleh angka, ya, numerical result itu berupa angka yang tadinya kualitatif menjadi kuantitatif, yang tadinya tidak bisa kita jelaskan atau kompleks
Jadi bisa kita jelaskan atau bisa terukur numerical result. Kemudian menurut Samuelson, econometrics may be defined as the quantitative analysis of actual economic phenomena. Jadi itu bisa didefinisikan sebagai analisis kuantitatif atas kejadian atau fenomena ekonomi ya, fenomena ekonomi yang nyata di dunia nyata based on concurrent development of theory and observation, yang didasari dari beberapa pengembangan teori dan observasi related by appropriate methods of inference. Jadi yang relate ya, yang bisa terkait yang bisa dikaitkan, dihubungkan menggunakan beberapa metode ya, metode yang sudah teruji seperti itu. Kemudian menurut Goldberg ya, econometrics may be defined as social science in which the tools of econometrics theory, mathematics, and statistical inference are applied to analysis of economics phenomena. Jadi bisa juga didefinisikan sebagai ilmu sosial di mana itu menjadi alat ya bagi teori ekonometri, teori matematik, dan teori statistikal yang bisa diterapkan dalam menganalisis fenomena ekonomi. Dan masih banyak definisinya. Jadi dalam hal ini ekonometri itu sangat luas pengertiannya, tapi intinya sebenarnya ekonomi itu adalah suatu tools atau suatu ilmu yang dia menjelaskan ya untuk membantu menjelaskan atau menyederhanakan fenomena ekonomi yang terjadi seperti itu. Nah, umumnya para modeler ekonometrika lebih sering menggunakan data observasional ketimbang eksperimental. Ya, jadi observasional itu dia lebih sering atau lebih suka menggunakan data observasi daripada data eksperimental. Jadi observasi itu data yang sudah teruji ya, sudah bisa diuji. Kemudian kalau untuk eksperimental itu dia datanya belum teruji, dan dalam hal ini itu lebih ke sains ya, eksperimental itu seperti itu. Nah, coba kalian bantu saya cari apa itu data observasi dan data eksperimental. Tolong komentar di bawah ya. Oke, lanjut. What are the goals of econometrics? Nah, jadi apa tujuan dari econometrics? Yang pertama, untuk pengetahuan ya dari real economy, knowledge of the real economy. Jadi sebagai pengetahuan ya dalam penerapan ilmu ekonomi di dunia nyata. Nah, econometrics methods allow us to estimate economic magnitudes such as the marginal propensity to consume, MPC atau dikenal dengan MPC, or the elasticity of labor with respect to output. Econometrics method allow us to perform test of hypothesis. Jadi di sini metode ekonometrik ya itu bisa membuat allow us itu bisa membantu kita untuk mengestimasi gejolak ekonomi ya, contohnya marginal prosperity consumption. Jadi tingkat konsumsi ya, tingkat konsumsi marginal, atau misalnya terkait dengan labor atau pekerja ya, elasticity of labor with respect to output. Jadi elasticity atau kesenjangan dari pekerjaan ya, dari pekerja ya, labor atau pekerja. Kemudian econometric juga bisa membantu kita, memungkinkan kita untuk
mencoba beberapa tes dari hipotesis atau duga-dugaan yang kita ingin uji seperti itu. Nah, kemudian tujuan kedua, economic simulation policy. Jadi untuk sebagai simulasi kebijakan ekonomi ya, di mana econometrics methods can be used to simulate the effects of alternative policies. Jadi dengan adanya metode ekonometrika, maka itu bisa menjadi suatu dasar untuk melakukan simulasi ya, yang dapat mempengaruhi beberapa alternatif kebijakan seperti itu. Kemudian pastinya econometrics tujuannya untuk prediksi atau forecasting. Jadi di sini very often econometrics methods are used to predict values of economic variable in the future, trying to reduce our uncertainty in the future of economy. Nah, jadi di sini seringkali metode ekonometrik itu digunakan untuk memprediksi suatu nilai dari variabel ekonomi di masa depan ya, in the future. Kemudian trying untuk mencoba mengurangi ketidakpastian kita di kemudian hari terkait dengan ekonomi, karena kan yang namanya masa depan itu tidak pasti ya, terutama juga apalagi dalam hal ekonomi, sehingga kita perlu melakukan yang namanya prediksi ataupun forecast untuk bisa mencegah resiko-resiko yang terjadi di kemudian hari. Nah, dengan adanya econometrics metode econometrics itu bisa menyelesaikan ataupun bisa menjadi dasar untuk melakukan prediksi ataupun forecasting. Tentu saja di-combine dengan ilmu ekonomi yang sudah kita pelajari ya. Ya, seperti itu. Kemudian metodologi ekonometrika. Jadi ada 8 tahapan metodologika. Yang pertama penyataan teori dulu, kita katakan teorinya dulu apa dan hipotesisnya. Kemudian spesifikasikan model matematika dan teori atau hipotesis. Kemudian kita spesifikasikan model statistiknya atau ekonometrikanya bagaimana. Baru kita kumpulkan datanya, estimasi parameter dalam metode ekonometrika. Kemudian melakukan pengujian hipotesis. Kemudian prediksi ataupun peramalan atau forecast ya. Kemudian baru saja kita menggunakan model untuk pengendalian atau tujuan tertentu. Oke, yang pertama kita catatkan dulu ya teori ataupun hipotesisnya. Jadi misalnya kita pakai teori marginal propensity to consume, yaitu laju perubahan konsumsi. Laju perubahan konsumsi untuk setiap penambahan 1 unit pendapatan, MPC berada antara 0 dan 1. Jadi di sini hipotesisnya laju perubahan konsumsi untuk setiap Rp1 pendapatan ya, itu jadi yang mempengaruhi MPC ini adalah pendapatan ya, di mana MPC ini berada di antara 0 dan 1, itu hipotesisnya. Nah, model matematikanya dari konsumsi tersebut, Y itu adalah pengeluaran konsumsi sama dengan beta 1 tambah beta 2. Beta 1 dan beta 2 adalah parameter persamaan atau modelnya. Kemudian dikali X ya, beta 2 dikali X. 0 kurang dari beta 2 kurang dari 1. Nah, jadi beta 1 itu intercept, beta 2 slope, dalam hal ini sebagai MPC. Ya, jadi MPC itu digambarkan dalam beta 2 sehingga di sini terlihat ya. Terlihat di sini hipotesisnya MPC berada di antara 0 dan 1. Kemudian beta 2 itu kan MPC. Sehingga di sini 0 kurang dari beta 2 kurang dari 1. Itu untuk menggambarkan beta 2 adalah MPC, di mana MPC tersebut di antara 0 dan 1. Ya.
Nah ini ada persamaannya karena dia cuma ada satu ya, jadi ada satu X yaitu pendapatan dan satu Y yaitu pengeluaran konsumsi. Jadi seberapa besar dari pendapatan yang diperoleh oleh seseorang itu digunakan untuk konsumsi ya, seperti itu. Nah dengan teori MPC ini kita gambarkan bahwa setiap perubahan konsumsi atau penambahan satu unit pendapatan, Rp1 pendapatan itu akan mempengaruhi berapa pengeluaran konsumsi. Nah itu yang akan kita cari. Jadi kalau digambarkan dalam bentuk diagramnya, grafik kayak gini, MPC itu seperti ini ya, beta 2 di antara 0 dan 1. Ini yang garis segitiga ini ya. Nah ini beta 1 nya, interseptnya ini X dan Y. Oke, langsung lanjutkan. Ketiga, kita spesifikasikan model ekonometrikanya. Tadi kan Y sama dengan beta 1 tambah beta 2 kali X ditambah U. Nah U itu adalah error ya, atau biasa kita juga bisa pakai E kecil. Nah bentuk persamaannya itu fungsi linier, di mana U adalah disturbance atau error term yang bersifat random atau stokastik ya, yang menggambarkan perilaku probabilistik ya dari yaitu error, atau bentuk persamaannya model probabilistik, di mana model probabilistik itu berlawan dengan deterministik ya. Coba kalian jelaskan di komentar apa itu probabilistik, stokastik, dan deterministik ya. Jadi ini gambarnya. Artinya di sini disturbance atau U tadi atau error term itu merupakan bentuk model statistik ya. Statistik di dalam ekonometrika itu yang digambarkan bersifat random atau bebas ya, menggambarkan perilaku probabilistik atau dalam hal ini probability, kemungkinan dari Y ya untuk mempengaruhi X ataupun X mempengaruhi Y, seperti itu. Jadi modelnya seperti ini, gambar untuk model ekonometrikanya. Nih, jadi ada tambahan U-nya atau error tadi ya, error termnya, seperti itu. Kemudian keempat, pengumpulan data. Nah jadi misalnya kita punya data nih, ini datanya, year-nya udah berapa tahun ya, udah 15 tahun ya, sekitar 15 tahun ini ya. Y tadi adalah konsumsinya, X adalah pendapatannya. Nah setelah kita kumpulkan data, nah dalam hal ini untuk setelah kita tahu datanya, baru kita coba uji ya pakai alat statistik. Nah untuk ukuran yang numerik beta 1 dan beta 2 kita butuh data, di mana di tabel di sini sudah kelihatan bahwa yang hubungan antara personal consumption expenditure PCE dan gross domestic product ya. Di sini data dalam nilai yang real ya, PCE itu Y dan GDP nya X ya. Tadi kan yang Y nya itu adalah pengeluaran konsumsi ya, dan X nya adalah pendapatan. Jadi dimana kita ingin mengetahui apakah gross domestic product itu bisa mempengaruhi personal consumption expenditure ya, pengeluaran untuk pendapatan. Nah estimasi dalam model ekonometrika, dimana di sini analisis yang kita gunakan adalah analisis regresi sederhana ya. Kenapa sederhana? Karena yang seperti yang sudah saya jelaskan minggu lalu,
X, karena dia variabel X-nya cuma 1 dan Y-nya cuma 1. Jadi itu analisis model regresi sederhana. Nah, pengertiannya analisis regresi adalah alat utama untuk digunakan untuk memperoleh dugaan koefisien. Ya, dengan menggunakan metode regresi dan data pada tabel di sebelumnya, ya pada sebelumnya diperoleh dugaan beta 1 dan beta 2, yaitu minus 184,08 itu beta 1 dan 0,7064 itu beta 2-nya. Jadi fungsi konsumsi dugaan hipotesisnya yang bisa kita rumuskan Y sama dengan minus 184,08 ditambah 0,7064 XI. Nah, jadi ini data ini kita peroleh dari alat statistik, misalnya pakai SPSS ataupun yang lain. Setelah kita klik regression, maka dia akan muncul ini beta 1-nya berapa, beta 2-nya berapa, sehingga kalau kita tuliskan dalam rumus tuh seperti ini. Tadi kan rumusnya Y sama dengan beta 1 ditambah beta 2 X I, ya. YI sama dengan beta 1 tambah beta 2 dikali XI. Jadi sini beta 1-nya minus 184,08 dan beta 2-nya 0,7064 seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa garis regresi lumayan bagus dengan slope coefficient, ya. Dalam hal ini dicontohkan MPC, ya. Slope coefficientnya MPC itu 0,70, ya. 0,70 artinya setiap peningkatan pendapatan real $1, ya, akan meningkatkan sekitar 70 sen secara rata-rata konsumsi realnya. Nah, jadi di sini kan X-nya itu adalah pendapatan, kan tadi pendapatan. Nah, sementara di sini betanya atau slope coefficientnya, ya, probabilitasnya itu 0,7064, artinya atau kita bulatkan 0,70. Nah, artinya setiap dia X1 ini bertambah $1, maka itu akan meningkatkan 70 sen. Jadi $1 itu 0,70 dibaca 70 sen. Kalau dia ini depannya 1 saya 1,7, berarti setiap $1 meningkat maka konsumsinya meningkat 1,7, tapi nggak mungkin. Dia pasti di bawah dari 1 nilai dari pendapatannya. Seperti itu. Kenapa nggak mungkin? Karena kan nggak mungkin pendapatannya 1 tapi dia konsumsinya 1,7. Nah, jadi artinya di sini pasti nilai beta 2, ya, beta 2 itu tidak akan lebih dari 1. Seperti itu. Nah, dalam hal ini sudah tergambarkan, ya, estimasi dalam model ekonometrikanya. Tadi kan model model matematikanya ini, model matematika, model ekonometrika, kemudian ini estimasinya. Karena sudah kita dapat nilai beta 1 dan beta 2 ini dari alat statistik. Setelah itu, pengujian hipotesis untuk mengetahui apakah koefisien dugaan yang diperoleh di atas yang sebelumnya tadi sejalan dengan harapan teori, maka perlu diuji. Dalam hal ini, Keynes itu penelitinya. Peneliti mengharapkan MPC bernilai positif, tapi kurang dari 1, atau di sini hipotesisnya dia benar, ya, sudah tadi beta 2-nya kurang dari atau sama dengan 1. Karena nggak mungkin MPC-nya lebih dari 1. Nah, makanya tadi di interpretasinya setiap $1 naik, maka itu akan menaikkan konsumsi 0,7. Nah, di sini MPC-nya 0,7 tadi, ya, 0,70 kita bulatkan saja. Nah, sebelum mengkonfirmasi teori konsumsi, kita harus meneliti apakah angka dugaan berada di bawah 1, ya, dengan kata lain secara statistik.
secara statistik 0,70 itu kurang dari 1. Jika benar, maka ini bisa kita maka itu akan bisa mendukung teori Keynes. Ya, teori yang tadi yang kita pakai ya, yaitu teori MPC, marginal propensity to consume. Itu Keynes yang mencetuskan teori tersebut. Nah, di sini konfirmasi dengan cara seperti itu atas sanggahan terhadap teori berbasis bukti sampel adalah dasar dari teori statistik yang dikenal sebagai statistical inference atau hipotesis testing. Nah, pembuktian hipotesis. Jadi yang namanya teori itu kita harus uji terus-menerus ya, dari tahun ke tahun ya, untuk dapat melihat konsistensinya, apakah teori tersebut masih bisa kita gunakan atau masih dalam hal ini masih konsisten hasilnya, atau malah perlu ada perubahan terkait dengan teori tersebut. Maka dari itu kita dalam penelitian melakukan yang namanya hipotesis testing. Nah, peramalan prediksi. Jadi tadi kan sudah kita dapatkan nih formulanya atau estimasi model ekonometrikanya. Baru kita bisa melakukan peramalan. Nah, misalnya kita bermaksud memprediksi rata-rata belanja konsumsi untuk tahun 97. Nah, 97 misalnya GDP-nya tadi ya. GDP-nya itu 7.269,8 miliar dolar. Ya, jadi kita isikan di rumusnya I-nya adalah 97, tahun 97 ya, sama dengan minus 184,0779 ditambah 0,7064 dikalikan ini tadi, masukin ini 7.269 miliar. Dapatnya adalah 4.951,3 miliar. Artinya apa? Dalam hal ini angka aktual dari belanja konsumsi yang dilaporkan tahun 97 adalah 4913. Nah, jadi kalau realnya datanya itu adalah 4913 miliar, sementara prediksinya ini yang kita hitung berdasarkan rumus tadi 4951,3. Jadi ada selisih atau kelebihan 37,83, atau ada kesalahan prediksi, errornya itu 37,82 miliar, atau sekitar 0,76% dari nilai aktual ya, dari aktual GDP tahun 97-nya. Ya, jadi dengan adanya ini maka kita tahu bahwa dalam hal ini belanja konsumsi yang dilaporkan itu ada kelebihan ya, dari yang kita prediksi itu lebih dari yang dilaporkan dalam hanya aktualnya, angka aktual dari belanja konsumsi yang dilaporkan tahun 97. Atau sekitar ada kesalahan 0,76, errornya 0,76% dari nilai aktual GDP 97. Nah, maka dari itu dalam hal ini dengan persamaan estimasi di atas, pemerintah percaya misalnya bahwa dengan belanja konsumen ya, belanja konsumsi sekitar 4.900 miliar dolar akan menahan laju pengangguran di level 4,2%. Nah, pertanyaannya, berapa level pendapatan yang akan menjamin tercapainya target belanja konsumsi tersebut? Nah, jika hasil regresi tadi dianggap benar, yang ini tadi ya, maka aritmatikanya atau cara menghitungnya 4.900 dolar yang tadi ya, belanja konsumsi yang diprediksi sama dengan 1 minus 184,0779 ditambah 0,764x. Ya, dengan menyelesaikan bersama di atas, berarti ini kan penyelesaian bagaimana? Nah, ini dipindah ke samping, berarti kan
minus 0,7064 X sama dengan minus 1084 0,0779 ya, dikurangi 4900. Nah, X sama dengan hasilnya ini tadi dibagi 0,7064, jadi dapatnya ini 71 X nya sama dengan 7197 ya, dibulatkan 7197. Jadi artinya dengan level pendapatan, dengan pendapatan 7.194 miliar dan MPC-nya atau tadi marginal prosperity consumption-nya 0,70 akan bisa menghasilkan belanja konsumen sebesar 4.900 miliar. Nah, maka dari itu di sini jika pemerintah ingin meningkatkan belanja konsumsi 4.900 miliar dan ingin mengurangi angka pengangguran 4,2% ya, mengurangi angka pengangguran, maka dia harus meningkatkan pendapatan masyarakat ya sebesar 7.197 miliar dengan tingkat MPC 0,70%, seperti itu ya. Jadi dengan adanya model estimasi atau model ekonomi trika, model prediksi tadi, kita bisa menyusun suatu kebijakan ataupun pengendalian ya untuk mencegah fenomena ataupun menjawab fenomena yang ada, seperti itu. Nah, ini ya anatomi classical economic modelingnya. Jadi dari metode teori ekonomi dulu, baru kita buat mathematical model teorinya, kemudian kita buat model ekonometriknya. Dari teori tersebut kumpulkan datanya, kemudian estimasi economic modelnya, kemudian hipotesis testing, pencobaan hipotesis, melakukan forecast atau prediksi, baru bisa kita pakai model tersebut dalam pengendalian tujuan atau untuk membuat suatu policy atau kebijakan, seperti itu. Oke, mungkin sampai sini dulu pembahasannya untuk minggu ini. Kalau ada pertanyaan silahkan komentar di bawah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.